Di sini saya akan menjelaskan tentang ChainPay. Jadi teman-teman semua, hari ini banyak yang masih belum mengenal ChainPay, padahal ChainPay itu sangat menguntungkan untuk teman-teman semua. Dengan memiliki ChainPay atau dengan mempunyai ChainPay, teman-teman semua bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Kalau kemarin Hextor mendapatkan 1% per hari flat, kalau di ChainPay kita akan mendapatkan 1% per hari, dan harganya bisa naik bisa turun, dan akan mendapatkan keuntungan dengan momen yang Anda dapatkan. Hari ini kalau kita mau bisnis, kita harus mengenal apa yang dunia butuhkan saat ini dan dunia butuhkan di masa depan. Nah, sekarang banyak kepala negara yang menceritakan apa manfaat daripada kripto. Kita harus banyak mempelajari hal-hal seperti itu. Karena apa? Cryptocurrency adalah aset digital untuk masa depan ketika banyak orang membutuhkan atau memiliki cryptocurrency atau ChainPay, maka disitulah nilainya akan naik. Ya, kita lanjut ke era blockchain. Ya, selamat datang di era blockchain, selamat datang di era cryptocurrency. Ya, dalam memasuki cryptocurrency, evolusi dan revolusi, ya pada zaman dahulu ya kita mengenal namanya sistem barter. Ya di sini kita membarterkan ayam dengan buah atau barang lain ya, kebutuhan yang saling menunjang, dan ini dinilai kurang efisien. Nah, di sini juga kita lihat di zaman dulu ada pertukaran sistem uang, itu uang Sailendra atau pada kerajaan Mataram Sailendra. Di situ kita bisa melakukan barter menggunakan emas. Tapi di situ tidak bisa dijadikan sebagai barter yang sangat mudah, karena emas tidak bisa dimiliki oleh semua orang, dan keterbatasan emas itu menjadi nilai yang sangat tinggi atau terlalu cepat untuk naik ketika memang stok emasnya itu berkurang atau di pasaran jumlah emas itu terbatas, karena banyak orang yang menyimpan emas sebagai emas yang bernilai sangat tinggi. Nah, pada saat kita mengenal sebuah kenegaraan ya, pada zaman dulu lahirlah uang kartal atau uang kertas dan logam. Di era 90-an hadirlah ATM dan kartu kredit. Jadi uang kartal itu sudah dianggap sudah tidak efisien lagi. Kenapa? Karena dengan jumlah yang banyak berarti kita sudah membawa beberapa lembar kertas atau logam, dan itu akan memenuhi dompet kita. Nah, kartu kredit atau ATM itu juga memiliki kelemahan karena transaksinya kita membutuhkan alat yang untuk digesek ya, dan tidak semua orang itu memiliki, kecuali toko atau mall-mall yang memfasilitasi alat yang kita namakan mesin ATM atau edisi. Nah, yang terakhir adalah lahirlah internet dan mobile banking. Dengan menggunakan smartphone kita dan sebagainya, kita bisa melakukan transaksi, mentransfer uang kita ya dari rekening satu ke rekening lainnya atau dari bank satu ke bank lainnya. Dan itu sangat simple. Namun di luar negeri ada satu yang orang gemari. Selain internet banking dan mobile banking, di luar sana lebih mengenal Bitcoin. Selain sebagai uang digital, tapi bisa berfungsi sebagai nilai aset. Uang yang disimpan jumlahnya bisa bertambah walaupun angkanya tidak bertambah, tapi nilai daripada harga Bitcoin itu bisa terus bertambah. Kalau hari ini kita tidak berubah, maka kita akan punah, karena di luar sana sudah mengikuti sistem barter dengan cryptocurrency atau uang digital. Kita sudah melalui zaman-zaman seperti sistem barter, terus sistem keping emas, lahirlah uang kartal seperti kertas logam, terus ATM, kartu kredit. Maka di zaman era 4.0 ya, maka kita harus bisa mengikuti lahirnya suatu perubahan dari internet dan mobile banking, atau yang kita kenal saat ini adalah aplikasi di smartphone. Dan sekarang adalah eranya kripto.
Ya, kita mengenal aset dari zaman dulu hingga saat ini ya, zaman modern, mengenal yang namanya investasi di tanah. Orang-orang yang memiliki uang lebih, dia akan membeli tanah untuk berinvestasi. Dan mereka akan menyimpan uangnya diganti dengan tanah ya. Dulu orang yang punya tanah adalah sebagai tuan tanah atau tuan takur. Jadi setiap orang yang memiliki banyak tanah itu dianggap sebagai orang kaya. Dan selanjutnya berinvestasi di rumah atau properti. Karena memang nilainya semakin tahun ya semakin bertambah dan bertambah nilai asetnya. Itu yang harus kita pahami. Orang yang benar-benar kaya dan punya banyak uang, mereka enggan untuk menyimpan uangnya di deposito ya, melainkan membeli aset properti atau emas. Nah, pada saat ini nilai emas itu semakin hari semakin naik dibanding nilai mata uang kartal, kertas dan logam ya. Nah, masuk kepada era digital atau crypto aset, orang sudah mulai berinvestasi atau mengumpulkan aset-aset digital cryptocurrency. Pada pertama kali muncul nilai cryptocurrency seperti Bitcoin itu di tahun 2009, nilainya hanya 10 rupiah ya, 0,000 sekian dolar. Nah, kalau kita bicara aset, berarti kita harus tahu bahwa yang namanya nilai aset itu akan tumbuh bukan hari ini, bulan depan ya, atau mungkin tahun depan ya. Bisa jadi beberapa tahun seperti Bitcoin 10 tahun ke belakang nilainya hanya 10 rupiah mungkin ya, 0,00 sekian dolar, dan itu sangat mudah untuk didapatkan. Pada tahun lalu ya, itu harga tanah, apakah ada kita beli tanah 10 rupiah 5 sampai 10 tahun kemudian nilainya sampai ratusan juta. Terus apakah ada rumah pada saat dulu harga rumah 10 rupiah 10 tahun kemudian itu menilai ratusan juta? Begitu juga properti atau emas. Nah inilah keunikan daripada Bitcoin. Pada saat muncul 2009 itu nilainya hanya 10 rupiah. Tapi kita bicara saat ini nilai Bitcoin itu di atas 100 juta. Dan pada saat video ini dibuat, nilai daripada Bitcoin itu sekitar 111 jutaan. Kita bicara ChainPay ya. ChainPay pada saat ini, pada saat diluncurkan tanggal 22 Maret kemarin, itu harganya hanya 8 atau 7 dolar. Nah, sekarang di era digital ini, orang-orang yang punya kelebihan duit ya, kelebihan uang, maka cryptocurrency aset seperti Bitcoin atau koin-koin lain ya, pada saat ini muncul koin baru yang namanya ChainPay ya, yang ketika kita beli hari ini disimpan bertahun-tahun, nilainya bisa ratusan sampai beribuan persen ya. Kalau kita bicara aset atau kripto aset untuk investasi atau nilai investasinya yang terus bertambah sangat luar biasa. Melalui kripto aset kita memiliki metode pembayaran baru dan tidak bisa terhindarkan. Karena apa? Orang yang memiliki Bitcoin atau cryptocurrency aset seperti ChainPay yang nilainya terus berkembang dan dibutuhkan untuk alat pembayaran ya, nanti suatu saat ketika satu koin atau satu ChainPay itu bernilai sampai 1 juta, 5 juta atau 10 juta, itu beli satu koin tidak harus dengan nilai yang begitu besar, karena bisa dipecah seperti 0,0 sekian-sekian ya kan. Nah, kita hanya memiliki misalkan pada saat itu nilai ChainPay bisa tembus sampai 10 juta. Berarti untuk memiliki satu koin dengan kita beli 10 juta berarti sangat hal yang sulit untuk memiliki itu. Tapi ketika kita punya uang 100.000, 200.000 atau 1 juta, itu bisa dipecah menjadi 0, sekian-sekian. Nah, cryptocurrency aset uniknya kita tidak harus membeli satu koin ya. Kita bisa membeli 0,01 boleh, 0,001 boleh, 0,0001 boleh. Yang penting pecahan 8 desimal ke belakang ya. Yang penting itu bisa menjadi nilai pecahan yang dibagi daripada nilai aset yang sudah tinggi pada saat itu.
Nah, untuk teman-teman pelaku Hexstore pada saat ini itu sangat diuntungkan. Kenapa? Karena bisa memiliki Bitcoin secara gratis, ya. Dari Hexstore simpan ke Chainpay. Nah, Chainpay bisa beli Bitcoin atau Ethereum dan seterusnya. Atau mungkin dari Chainpay ke rupiah kedepannya ketika ada broker, ya, atau market seperti Indodax yang bisa menerima Chainpay untuk dikonversi ke rupiah. Nah, Bitcoin sudah dikenal seluruh dunia. Nah, saat ini ada koin baru yang namanya Chainpay, itu baru dikenal oleh 20 negara. Pada saat ini pemiliknya adalah komunitas Hexstore atau orang-orang Hexstore. Kalau di Indonesia itu tidak boleh kita bilang bahwa cryptocurrency atau koin itu sebagai mata uang, tapi disebut sebagai aset digital. Kripto itu tidak punya pusat, tidak punya desentralisasi, atau tidak ada negara yang mengatur daripada nilai mata uang cryptocurrency, ya. Jadi cryptocurrency itu diatur oleh market, supply and demand, atau membutuhkan dan dibutuhkan. Jadi jadi kalau supply-nya banyak, demand-nya atau permintaannya berkurang, maka cryptocurrency itu akan turun. Tapi ketika supply-nya berkurang tapi permintaannya itu banyak, maka nilai cryptocurrency itu akan naik. Seperti halnya sembako, ketika di pasar itu banyak, maka harganya akan murah. Tapi ketika di pasar itu harganya langka, maka nilainya akan terus naik dan bertambah. Sementara nilai aset yang kita beli pada saat di harga yang lebih murah daripada tahun-tahun nanti, maka kita akan mendapatkan banyak keuntungan daripada nilai aset yang kita miliki saat ini. Nah, contohnya begini. Anda pada saat ini beli cryptocurrency yang namanya Chainpay, 500.000 rupiah per satu Chainpay. 3 atau 5 tahun ke depan nilainya menjadi 1 juta atau 2 juta. Tentunya Anda memiliki keuntungan dari per koin 500 sampai 1 juta. Nah, Anda bayangkan ketika Anda memiliki 1000 Chainpay, 2000 Chainpay, 10.000 Chainpay. Anda kalikan keuntungan pada saat nanti di saat harga Chainpay itu betul-betul naik. Nah, kita nggak usah khawatir, ya, karena seluruh server dunia itu akan mencatat transaksi kita. Anda bisa membawa Chainpay kemanapun, ke negara manapun. Yang penting Anda bisa link internet dan bisa buka akun Anda di handphone atau smartphone Anda. Apa sih cryptocurrency itu, ya? Mata uang digital atau aset digital, ya. Kita bisa menggunakan kriptografik sebagai keamanan uang elektronik yang tidak tersentralisasi, ya. Aset elektronik yang bisa dibawa kemanapun tergantung pada internet. Transaksi dilihat melalui public ledger bernama blockchain. Terus transaksi kita itu tidak ada antara, ya, artinya transaksi ini peer to peer dari orang ke orang itu, ya. Tidak ada perwakilan bank manapun, ya, yang mengambil jasa daripada pertukaran uang itu. Transaksi peer to peer bisa disebut juga transaksi tanpa pihak ketiga. Contohnya saya transaksi dengan si A, transaksi dengan si B, transaksi dengan si C. Jadi tidak ada perantara. Saya bertransaksi dengan si B melalui si A dan atau si C. Nah, seperti itu. Jadi langsung saya bertransaksi dengan si A, si B dan si C itu secara langsung. Di sini kita lihat perbedaan mata uang vs mata uang kripto. Di mata uang alat tukar berbentuk fisik, sementara di cryptocurrency alat pertukaran berupa digital yang tampilannya ada di monitor, handphone, laptop, atau media-media elektronik yang aksesnya terintegrasi dengan internet. Nah, mata uang dipresentasikan sebagai uang tunai seperti kertas, koin, dan sebagainya. Nah, sementara mata uang kripto itu dipresentasikan sebagai satu kunci publik dan kunci private. Mata uang persediaannya tidak terbatas, tapi mata uang kripto itu persediaannya sangat terbatas. Jadi kenapa terbatas? Karena ada blok-blok data yang sudah
terbentuk itu tidak bisa lagi dikembangkan atau diperbanyak lagi. Sehingga nilainya itu akan menjadi nilai aset investasi yang naik ke depannya. Mata uang itu tersentralisasi, diterbitkan dan diatur oleh hukum bank negara-negara tertentu. Sementara mata uang kripto terdesentralisasi, tidak diatur oleh pemerintah atau entitas manapun. Nilai intriksi ditentukan oleh pasar untuk mata uang ya. Nah, sementara nilai daripada uang kripto itu nilai intriksinya ditentukan oleh permintaan dan penawaran di market ya. Jadi nilainya akan fluktuatif, naik dan turun tergantung daripada permintaan dan penawaran atau supply and demand. Nah, dengan munculnya ChainPay berarti orang-orang hackstore ya itu membuka peluang untuk mendapatkan Bitcoin gratis melalui ChainPay gratis. Jadi kenapa ChainPay muncul di tahun 2020? Nah, supaya orang-orang hackstore itu memiliki ChainPay gratis. Jadi sama aja kita memiliki Bitcoin gratis. Nah, dari ChainPay gratis itu kita bisa beli Bitcoin gratis. Ya. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman untuk memiliki ChainPay gratis dan membeli Bitcoin dengan ChainPay secara gratis. Mengenal ChainPay ya, itu ada di Cap Market, CoinGecko ya. Kita bisa akses kedua market itu ya dengan menggunakan ChainPay menggunakan teknologi ERC20 Etherscan 10 atau token. Total supply-nya 5.555.555 ChainPay. Jadi tidak akan pernah bertambah lagi ya. Tidak seperti koin. Nah, keuntungan yang bisa kita dapatkan dari dunia kripto adalah ya, khususnya untuk ChainPay, untuk trading, holding, ya, untuk disimpan atau saving, peer to peer, untuk transaksi, community program dan lainnya mungkin nanti dipergunakan. ChainPay ini akan kedepannya akan digunakan sebagai transaksi Butterplace ya. Kita akan meluncurkan butterplace.com, menghadirkan 50.000 UMKM seluruh Indonesia, diresmikan oleh 001 Indonesia ya, Presiden Jokowi. Ya, mudah-mudahan bulan April atau bulan Mei ke depan setelah COVID-19 ini sudah mulai menurun ya, kita bisa melaksanakan launching Butterplace ya, ketika seluruh member pada saat ini sekitar 200 ribuan member Hackstore itu menggunakan atau melakukan transaksi menggunakan ChainPay, maka nilainya akan terus bertambah naik. Bahkan kabar baiknya ChainPay ini bisa digadaikan di Butterplace nanti ya. Kita bisa menggadaikan ChainPay kita itu cair 70% fresh money kita atau uang cash ya, uang rupiah. Ya, mungkin ini penjelasan singkat saya bagaimana kedepannya kita bisa mendapatkan ChainPay gratis ya dengan mengikuti program-program pengguna ChainPay, khususnya untuk komunitas Hackstore ya. Jangan lupa Anda sampaikan kepada mitra-mitra Anda manfaat dan keuntungan kita bertransaksi atau join di Hackstore menggunakan ChainPay. Terima kasih atas perhatiannya. Salam ChainPay. ChainPay pasti menang. Semoga sukses selalu untuk Anda.